Bang Refli. Iya, jadi gini, kalau kita bicara soal pengangkatan komisaris itu kan semuanya relatif ya. Relatifnya begini, kita susah akan mengatakan bahwa apakah orang ini punya kompetensi atau tidak. Apakah cocok atau tidak, apa motivasinya atau tidak. Kita lihat saja ukuran-ukuran objektifnya terhadap perkembangan perusahaan tersebut misalnya. Atau misalnya bagaimana peran dia selama menjadi komisaris. Nah cuma masalahnya kan Abdi ini kan baru mau jalan. Karena sepanjang pengalaman saya, komisaris itu kan paling tidak ada komisaris utama, ada komisaris biasa. Ya, nggak komisaris biasa. Kalau komisaris utama, Anda nggak mungkin nggak bisa bekerja, harus bekerja. Karena paling tidak dia harus memimpin korporasi itu rapat-rapat ya. Baik rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan direksi, rapat gabungan. Kalau Anda nggak paham, ya Anda nggak akan bisa memimpin. Bagaimana kalau Anda nggak paham kalau Anda mau memimpin ya? Anda melihat sejumlah nama ini 26 komisaris kalau yang pengalaman kemudian saya, masuk? komisaris lainnya itu ya bisa on off kadang-kadang. Saya punya pengalaman misalnya komisaris dari sebuah kementerian gitu ya. Begitu dia jadi dirjen, itu susahnya minta ampun datang rapat, ya kan? Jadi begitu dia bilang rapat, waduh saya ada urusan dengan mendampingi menteri katanya. Mau bertemu DPR. Begitu rapat berikutnya alasannya katanya saya mau keluar kota. Karena ada kegiatan yang penugasan dari kementeriannya. Saya pikir kapan orang ini bisa bekerja kan? Bang Arya nggak gitu Sebentar kan ya dulu, Bang? sebentar dulu. Saya selesaikan. Kan saya kan bicara satu pengalaman, belum tentu semuanya Dua kan. kali menempati kursi Iya. komisaris. Komisaris utama. Komisaris utama. Nah, tetapi begitu orang tersebut kemudian diberhentikan sebagai dirjen, aktif dia. Nah, alhamdulillah begitu aktif dipecat dia. That's the fact. Ini fakta yang ingin saya ngomong-ngomong Dipecat katakan. karena apa Bang? Ya Dipecat karena karena tidak apa? lagi jadi dirjen. Karena Artinya dia tidak tidak lagi lagi dari di full. inner circle Oke. kekuasaan. Itu persoalannya. Nah, itu satu ya. Hal lain banyak yang misalnya saya mau share ya. Jadi Bukan gini. karena mengkritisi pemerintah. Kenapa? Enggak lagi menjadi gini. Ada orang yang menjadi komisaris itu karena dia dekat dengan pemerintah, ya. Misalnya dia tim sukses, ya kan? Makanya saya katakan ada layer dijadikan komisaris itu gini. Terlepas dari profesionalisme ya. Layer pertama selemah-lemahnya iman. Anda dekat dengan deputi, itu selemah-lemahnya iman tuh. Nah, yang agak kuat imannya adalah Anda dekat dengan sekretaris menteri. Atau mungkin juru bicara kementerian, mungkin. Yang ketiga, yang kuat lagi imannya adalah Anda dekat dengan menteri BUMN. Itu agak kuat tuh imannya itu. Kalau yang lebih kuat lagi imannya, Anda dekat dengan wakil presiden. Kalau Anda dekat dengan presiden, orang presiden, maka Anda sangat kuat imannya. Makanya kayak Ahok kan, wah dia Bang bebas Refli sekali. iman yang mana Bang? Iman yang kira-kira dekat Saya dengan Menteri selemah-lemahnya BUMN? iman mungkin. Jadi kayak Ahok misalnya, wah dia pede sekali berhadapan sama Erick Thohir pun dia merasa dia satu level kan. Walaupun secara teori kan seharusnya kan komisaris itu ya katakanlah di bawah naungan Kementerian BUMN ya walaupun sebenarnya kan independen juga bekerjanya. Nah karena itu saya lihat memang saya ingin meraise isu mengenai kita bicara apa? GCG misalnya, Good Corporate Governance. Dalam GCG itu ya kita bicara prinsip-prinsip umum, misalnya transparansi ya kan, misalnya akuntabilitas, profesionalisme ya kan, kemudian juga menghindari konflik of interest gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mengkritik misalnya, kayak Telkom ini misalnya, kemarin itu komisarisnya itu ada dua yang saya catat yang sekarang berhenti. Padahal baru 1 tahun diangkat, misalnya Alex Denny. Alex Denny itu di Kementerian BUMN itu sebagai deputi sumber daya manusia. Masih enggak? Jangan-jangan udah diberhentikan juga? Masih, Alex Denny. Alex Dedi pindah ke Dirjen di Menteri PAN. Nah, that's the point. Saya raise isu itu. Gak apa-apa kan? Nah, waktu itu Alex Denny, begitu dia diangkat menjadi deputi di kantor BUMN, langsung diberikan jabatan sebagai komisaris Telkom. Anda paham nggak? Menjadi komisaris Telkom itu mungkin kalau dengan tantiemnya hampir 1 M, jangan lebih dari 1 M pendapatannya per bulan. Saya rata-rata dengan tantiem ya, bukan hanya honor saja. Jadi siapa yang tidak mau di sana? Nah, baru 1 tahun Alex Denny ketika dia pindah ke kementerian lain, pindahkan juga kan? Saya juga mencatat misalnya Ahmad Fikri Assegaf, itu ahli hukum. Yang menurut saya kemampuannya jauh dibandingkan Rizal Malarangeng kan?
Kalau Rizal kan politik. Kalau dia itu lawyer yang punya kantor hukum besar di Indonesia ini yang paham betul soal telekomunikasi, hukum dan lain sebagainya. Saya catat kok diberhentikan juga dia. Nah kalau Renal Kasali ya sudahlah nasibnya ya kan. Makanya jangan bersaing dengan menterinya. Kalau Anda bersaing dengan menterinya ya Anda kejengkang juga kira-kira. Nah kalau Bang begitu. Refli waktu itu Bang tidak cukup lama menempati kursi komisaris utama karena apa? Emang karena mengkritisi pemerintah? Enggak, Seperti apa? jadi saya 5 tahun juga sebenarnya. Jadi saya menjadi komisaris utama di Jasa Marga itu 3 tahun 5 bulan 13 hari. Periodenya ya kan? kan 5 tahun Bang. Iya, itulah yang jadi masalah ya kan. At any time Anda bisa diberhentikan. Walaupun kalau kita bicara GCG kan diberhentikan itu harus ada alasannya. Tapi sekarang nggak perlu ada alasan. Pokoknya saya mau ganti gitu aja kira-kira. Nah kemudian di Pelindo ya kira-kira 1,5 tahun, 5 tahun lah ya. Tetapi kan kita semua tahu lah sikap dasar kita kan, saya kan tetap independen. Karena saya juga komisaris utama independen. Kadang-kadang orang mikir begini, apa sih bedanya komisaris biasa dan komisaris independen? Jadi kalau komisaris independen itu harusnya Anda lebih care dengan misalnya kalau dia TBK pemegang saham minoritas. Lebih care dengan GCG-nya. Karena Anda harus orang yang sangat kritis dengan Bang pemegang Refli saham berbicara utama. sangat kritis ini Bu Irma Iya. Suryani masih menjabat saat ini Iya, komisaris pemegang saham utamanya. independen juga ya Ibu Tapi Irma masalahnya ya, PT adalah Pelindo 1. ketika saya jadi komisaris utama independen, saya berhenti sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Mengundurkan diri. Iya, karena saya sadar, lah, bagaimana mungkin Anda independen tapi Anda part of the Masih, government, ya. part of the pemegang saham mayoritas. Baik, kami gitu. ingin tahu seluk-beluknya Ibu Irma, seperti apa Ibu Irma? Sudah menjabat sampai sekarang kan komisaris independen PT Pelindo 1 ya Bu ya.